Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Tista. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu kognitif, kedua afektif, ketiga psikomotorik. Yang pertama adalah kognitif. Pengertian kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, atau menyelesaikan masalah. Adanya fungsi kognitif ini membuat seseorang dengan mudah bergaul satu sama lain. Di antaranya adalah kemampuan berbahasa yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata, berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda tergantung dari fungsi kognitifnya, yaitu kita harus berbahasa dengan baik saat bertemu dengan seseorang. Kita harus melihat siapa lawan bicara kita untuk menggunakan bahasa yang baik. C, yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa ada proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya, yaitu di mana seorang murid lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Yang kedua adalah afektif. Pengertian afektif. Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif. Sedangkan pengertian afektif menurut para ahli, menurut Suchana, yaitu berhubungan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, watak, karakter, emosi, dan perilaku. Pada kegiatan pembelajaran, ranah efektif sangat penting yang harus menjadi perhatian guru, karena tujuan pendidik tidak hanya mencerdaskan peserta didik, melainkan juga meningkatkan moralnya. Di antaranya yaitu menerima atau memperhatikan, menanggapi, menilai, dan menghargai, mengatur karakteristik dengan suatu nilai. Fungsi afektif. Fungsi afektif selalu dikaitkan dengan kehidupan sebuah keluarga. Tingkat keberhasilan fungsi afektif dalam keluarga bisa terlihat dari kebahagiaan suatu keluarga. Di antaranya saling mengasuh, saling menghargai, dan identifikasi ikatan dalam keluarga. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Pengertian psikomotorik. Psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan suatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran yang telah dinilai secara kognitif. Sedangkan pengertian psikomotorik menurut para ahli, menurut Anwar, psikomotorik adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang.
Penilaian dilakukan dengan melihat gerak yang dilakukan, baik gerakan dasar atau gerakan yang dilakukan secara kreatif. Jenis tes psikomotorik. Tes ini untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paper dan pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes untuk kerja. Guys, itulah penjelasan saya tentang materi perkembangan peserta didik, tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.